gosh, adik kecil. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aprilia. Saya dari kelas 11 APL 2. Saya di sini akan menjelaskan potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari elektromotif force yang terukur. Yang kedua, prinsip kerja potensiometri. Prinsip kerja titrasi potensiometri. Larutan sampel larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas kimia atau Erlenmeyer dan larutan penitar, larutan baku atau titran. Larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku dari dalam buret dilepaskan, dibuka keran buret, dan diukur potensial larutan pada setiap mili penambahan titran dan dicatat semakin kecil volume titran yang ditambahkan dan potensial dari larutan diukur akan menghasilkan data yang teliti. Keadaan sebelum titik ekivalen titrasi dicapai, penambahan titran akan menyebabkan kenaikan potensial larutan secara perlahan. Pada keadaan sekitar titik ekivalen, sedikit penambahan titran akan menyebabkan lonjakan harga potensial larutan. Pada keadaan setelah titik ekivalen, penambahan mili titran hanya akan menyebabkan sedikit peningkatan potensial larutan. Titrasi dihentikan apabila telah didapat cukup data dan menambahkan titran, tak lagi menaikkan potensial larutan. Yang ketiga, rangkaian alat dan proses reaksi yang terjadi pada analisis potensiometri. Rangkaian alat yang digunakan dalam titrasi potensiometri: voltmeter, elektroda pembanding, elektroda pemisah, pengukur, jembatan garam, dan larutan titran. Judul praktikum: pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri, penentuan konsentrasi larutan KOH. A. Tujuan percobaan: untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. B. Nama alat dan bahan. Alat yang digunakan saat praktikum: pH meter digital, gelas kimia 250 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, pipet volume 10 ml, kaca arloji. Bahan yang digunakan saat praktikum: padatan KOH, kalium hidroksida, padatan asam oksalat Ce2H2O4, tisu secukupnya, dan aquades. C. Prosedur percobaan. 1. Kalibrasi pH meter. Siapkan pH meter dan larutan buffer pH 7,0, 4,0, dan 10. Hidupkan pH meter. Masukkan elektroda ke dalam buffer pH 7,0 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH sama dengan 7. Angkat pH meter, bilas elektroda pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga pH meter dapat mengukur pH 4,7 dan 10 tanpa harus mengubah tombol. Sekarang pH meter siap digunakan. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normalitas. Timbang asam oksalat dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutan dengan aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin, homogenkan. Masukkan botol reagen yang telah disediakan. 3. Pembuatan larutan KOH 0,1 normalitas. Timbang KOH dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin, homogenkan. Masukkan botol reagen telah disediakan. 4. Titrasi pembakuan larutan KOH, standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas. Pipet 10-40 ml, asam oksalat 0,1 normalitas. Masukkan larutan baku KOH ke buret. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Setiap penambahan 0,5 sampai 1 ml titran
Cek titran dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat setiap volume titran ditambahkan dan pH larutan terukur. Pembacaan atau pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam, atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11,5 lebih dan penambahan 5 mili. Titran berikutnya tidak menaikkan pH larutan secara nyata. D. Data pengamatan. Tabel hasil pembakuan KOH menggunakan titrasi potensiometri dengan volume KOH dan kalibrasi pH meter. Yang kalian dapatkan saat praktikum untuk tabel turunan pertama Pi KOH diisi dari hasil Pi KOH dari tabel hasil pembakuan KOH dan untuk delta pH diisi dari hasil pH kalibrasi yaitu cara pengurangan untuk delta V yaitu hasil dari V KOH tabel hasil turunan pertama dengan cara pengurangan, dan untuk delta VH delta V yaitu hasil dari delta VH dibagi delta V. Untuk tabel turunan kedua, VKOH diisi dari hasil PKOH turunan pertama. Untuk tabel delta VH2 yaitu diisi dari tabel delta pH tabel turunan pertama, dan untuk delta V2 yaitu diisi dari hasil VKOH. Tabel turunan kedua untuk delta pH 2 delta V2 yaitu hasil dari delta V VH2 dibagi delta V2. Pembahasan larutan standar KOH. Standarisasi menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat 0,1 N. Dari grafik pH larutan relatif stabil hingga penambahan 43 mili KOH, kemudian terjadi lonjakan pH setelah pembuatan 44 mili KOH. Karena OH- habis bereaksi dengan H+, dan terdapat kelebihan ion H+, karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Kesimpulan. Melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan untuk mengukur kadar pH pada larutan oksalat yang dititrasi dengan KOH sampai terjadi lonjakan pH. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Akan ada hasil yang memuaskan di balik proses yang melelahkan. Slebel!